Oleh sebab itu, Cika menganjurkan untuk tidak melakukan double cleansing dan juga tidak menggunakan make up yang tebal. Namun ketika moms lagi merasa ataupun lagi menggunakan make up yang tebal, hai moms, apa kabarnya nih? Semoga moms dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah moms, kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan kasih tahu tips bagaimana sih cara mengatasi atau penanganan pertama ketika kita menggunakan skincare abal-abal. Wah, kira-kira moms penasaran gak sih? Apalagi nih baik loh untuk kesehatan kulit kita ketika kita menjadi korban dari skincare abal-abal. Penasaran? Yuk langsung saja simak video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching moms! Oke moms, kita masuk ke penanganan pertama ketika kita menggunakan skincare abal-abal, yaitu kita harus memilih kandungan facial wash yang tepat. Nah, ketika kita menggunakan skincare abal-abal dan kita menjadi korbannya, pasti membuat wajah menjadi iritasi, kemerahan, ataupun gatal-gatal. Hal ini sebenarnya bisa parah banget ketika kamu nggak langsung menanganinya, dan bila perlu kamu harus pergi ke dokter kulit. Tapi ketika kamu merasa ini masih bisa diatasi, maka kamu harus memiliki kandungan yang tepat. Salah satunya yaitu memilih facial wash yang tepat, yaitu tidak mengandung fragrance dan juga alkohol. Jadi moms bisa memilih facial wash yang mild, jadi bisa terasa halus di wajah dan tidak akan membuat wajah menjadi iritasi ataupun kemerahan. Karena ketika kamu menggunakan facial wash yang mengandung fragrance ataupun alkohol, malah bisa memicu peradangan semakin parah dan membuat kulit semakin iritasi. Yang kedua, penanganan pertamanya yaitu kamu tidak perlu menggunakan double cleansing. Karena menggunakan double cleansing bisa membuat kulit menjadi lebih kering dan juga bisa memicu iritasi lebih parah. Oleh sebab itu, Cika menganjurkan untuk tidak melakukan double cleansing dan juga tidak menggunakan make up yang tebal. Namun ketika moms lagi merasa ataupun lagi menggunakan make up yang tebal, mom bisa saja menggunakan double cleansing, tapi harus segera mengatasinya ataupun melapisi kembali menggunakan pelembab. Nah, yang terakhir yaitu moms harus puasa menggunakan skincare dan juga make up. Kenapa sih? Karena kalau misalnya moms menggunakan make up, takutnya ada beberapa bahan kimia yang nantinya bisa membuat kondisi kulit kita semakin parah, yaitu semakin kering, iritasi, ataupun kemerahan. Sedangkan kalau menggunakan skincare, takutnya ada beberapa senyawa ataupun kandungan skincare yang sama yang nantinya bisa membuat kondisi kulit kita semakin parah. Namun produk skincare yang nggak boleh di skip ketika kondisi kulit kita lagi rusak karena menggunakan skincare abal-abal alias palsu, yaitu menggunakan pelembab dan sunscreen. Jadi meskipun kita puasa skincare, tapi kita nggak boleh puasa menggunakan pelembab dan juga sunscreen. Kenapa sih kita nggak usah puasa menggunakan pelembab? Yap, karena pelembab sendiri bisa melembabkan wajah kita dan mengembalikan skin barrier kita. Jadi wajib banget dipakai ya moms, tapi pilih pelembab yang tidak menggunakan ataupun tidak mengandung fragrance dan juga alkohol. Nah sebaliknya, kita juga nggak boleh puasa sunscreen, gunanya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang takutnya nanti malah membuat kulit kita semakin kemerahan kalau kita nggak pakai sunscreen. Oke moms, itu dia beberapa penanganan utama ketika kita menjadi korban penggunaan skincare abal-abal. Namun kalau misalnya moms udah menggunakan ataupun mengikuti tips dari aku tapi masih kondisi kulit kurang membaik, kamu bisa langsung ke dokter kulit. Karena berkonsultasi dengan dokter kulit biar bisa langsung dapat penanganan lebih cepat. Dan kalau moms suka video ini, maka jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman moms kalau video ini sangat informatif. Tetap cantik dan sehat selalu moms. Dadah!